Ada bebek wek 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 di pinggir kali, wek 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 wek. Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini saya memberikan judul Dangkot, yang didasarkan pada kitab Yeremia pasal 9 ayat 24. Namun, siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, dangkot merupakan salah satu menu makanan khas Toraja. Nama dangkot ini sebetulnya merupakan akronim dari daging kote. Dalam bahasa Toraja, kote berarti bebek dan itik. Dari namanya ini, maka kita dapat mengetahui bahwa menu makanan ini berbahan dasar daging bebek atau daging itik. Nah, ada sebagian orang yang tidak senang dengan daging bebek karena bau amisnya. Akan tetapi, masyarakat Toraja berhasil mengolah daging bebek ini dengan baik. Untuk mengurangi bau amis daging bebek atau daging itik ini, digunakan berbagai jenis rempah-rempah. Di antaranya adalah lengkuas, serai, kunyit, merica, dan jahe. Banyak juga yang menambahkan daun jeruk atau daun salam untuk menambah aroma. Menurut penelitian, daging bebek mengandung vitamin B12, asam amino, fosfor, dan sodium yang baik untuk kesehatan. Kandungan vitamin dan mineral di dalam daging bebek ini mampu untuk memperkuat kekebalan tubuh. Demikian pula dengan rempah-rempah yang digunakan, ternyata juga mempunyai banyak manfaat terhadap kesehatan. Nah, semakin mengenal dangkot, maka sepertinya ingin segera menyantapnya, bukan? Saudaraku, benar apa kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ketika tahu bahwa dangkot itu adalah menu olahan bebek, mungkin kita langsung underestimate, meremehkan. Namun, setelah mengenal rasa dan manfaatnya, maka penasaran segera untuk menyantapnya. Kadangkala sebagai anak-anak Tuhan, kita sesungguhnya juga belum mengenal Tuhan secara pribadi. Kalaupun kita mengenalnya, bisa jadi hanya sekedar tahu. Padahal mengenal Tuhan bukan hanya sekedar tahu, melainkan melibatkan Dia di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ada banyak orang yang keliru dalam mengenal Tuhan karena memperlakukan Tuhan bukan sebagai Tuhan, melainkan sebaliknya. Bukti yang lain adalah bahwa seringkali kita masih merasa sombong dan membanggakan setiap pencapaian yang kita terima. Semua pencapaian yang kita raih itu dianggap sebagai upaya diri kita pribadi tanpa campur tangan pihak lain termasuk Tuhan. Nah, saudaraku, dalam episode kehidupan umat Yehuda, Tuhan menegur mereka karena banyak orang Yehuda yang bermegah karena kebijaksanaannya, kekuatannya, dan kekayaannya. Nah, dengan kata lain, kita belum layak disebut sebagai orang yang mengenal Tuhan apabila masih menyombongkan diri atas apa yang kita miliki. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengingatkan, namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Dalam nasihat ini, Tuhan mengingatkan umat bahwa kebanggaan diri kita ini atas dasar pengenalan yang benar akan Allah. Kita semua paham bahwa pengenalan yang salah tentu akan membuat respon atau sikap kita juga berbeda, bukan? Artinya,
Bila kita keliru dalam mengenal Tuhan, maka akan lahir sikap dan perilaku yang berbeda, atau bahkan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, agar dapat mengenal dan memahami, maka mau tidak mau kita harus melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Untuk itu, kita mesti belajar untuk dapat mengenal Tuhan dengan baik, sehingga kita sangat menghayati bahwa Tuhan itu adil dan benar. Dengan demikian, maka sikap hidup kita tentu juga akan selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, bukan kesombongan. Sebagaimana kita juga ingin segera mencicipi dangkot bila sudah memahami manfaat bagi kesehatan. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin selalu dekat denganmu. Oleh karena itu, kami juga rindu untuk terus belajar mengenal Engkau dengan baik. Sehingga dengan demikian, kami pun dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.